kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Rabu 20 Maret 2024, diambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus, yaitu 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Beginilah bunyi firman Tuhan, akan saya bacakan untuk kita semua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Yang menjadi renungannya adalah ayat yang ketiga. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus adalah salah seorang hamba Tuhan yang luar biasa dalam pengabdiannya, dalam pelayanannya, dalam pemberitaan firman Tuhan. Ada satu ungkapannya yang sangat-sangat menyentuh. Dia berkata, "Celakalah aku bila tidak memberitakan firman Tuhan." Dan dia juga berkata bahwa memberitakan firman Tuhan itu adalah utang dia. Kita tahu semua, kalau utang tentu harus kita bayar. Nah, saudara yang Tuhan kasihi, kalau kita melihat surat-surat Rasul Paulus, baik kepada jemaat-jemaat ataupun kepada seseorang, dia mempunyai ciri khas tersendiri. Apa itu ciri khas surat-surat Rasul Paulus? Yaitu dia selalu memulai dengan kata salam. Diawali dengan berkata, "Saya Paulus, Rasul Tuhan Yesus Kristus." Artinya apa? Dia memberitahukan identitasnya lebih dahulu. Dia benar-benar rasul dari Tuhan. Kemudian ia lanjutkan lagi kepada jemaat Tuhan Yesus Kristus. Ia menjelaskan kepada siapa surat itu ia kirim, yaitu jemaat Kristus. Nah, saudara yang Tuhan kasihi, dan satu hal yang sangat menonjol dalam surat-surat Paulus, dia selalu memakai kata-kata kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Dalam setiap suratnya itu selalu ada. Boleh kita lihat nanti di kitab Roma pasal 1 ayat 7. Kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 2. Galatia pasal 1 ayat 3. Dan surat-surat lainnya. Dia selalu mengatakan kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Nah, saudara yang Tuhan kasihi, dan ini yang menjadi renungan kita pada hari ini.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kamu. Ini yang menjadi perenungan bagi kita. Nah, saudara yang Tuhan kasihi, memang dulu dalam setiap kiriman surat-surat harus ada kata salam sebagai pembuka yang berasal dari kata Yunani seirein. Itu selalu ada, itu lazim. Tetapi saudara yang Tuhan kasihi, Paulus dalam surat-suratnya, ia tidak memakai kata salam seirein, tapi ia mengubah kata seirein menjadi karis kai eirene, kasih karunia dan damai sejahtera. Itulah yang dia pakai dalam setiap surat-surat yang Paulus kirim ke jemaat ataupun kepada seseorang. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mengapa Paulus selalu berkata dalam surat-suratnya karis kai eirene? Kenapa? Apakah itu kebetulan? Apakah itu ketidaksengajaan? Apa itu? Nah, saudara, Paulus benar-benar tahu makna kata-kata itu dalam Injil. Dia tahu makna kata kasih karunia dan damai sejahtera dalam Injil. Nah, saudara, apa makna kedua kata itu dalam Injil? Nah, bagi Paulus, makna kedua kata itu dalam Injil, pertama, kasih karunia itu bagi Paulus adalah akar dari Injil. Kasih karunia itu adalah akar dari Injil. Artinya dalam Injil, kasih karunia Allah, kasih karunia Allah tidak terukur, melimpah-limpah, luar biasa. Bayangkan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita yang tidak memiliki apa-apa, kita orang yang hidup dalam kubangan dosa, tapi Tuhan Allah dalam Yesus Kristus mau datang ke dunia ini, membawa kehidupan, membawa terang, membawa kebaikan bagi umat manusia yang di dalam kegelapan, di dalam keberdosaan. Kita lepas dari situ adalah karena Injil. Kita lepas dari situ adalah karena Kristus sebagai Injil itu sendiri. Itu makanya Paulus berkata kasih karunia itu, dia katakan adalah akar dari Injil. Karena Injillah kita diselamatkan. Karena firman Tuhanlah kita diselamatkan. Itulah bentuk kasih karunia Allah kepada kita, orang-orang yang sebenarnya tidak layak dikasihi, tapi menjadi dilayakkan untuk dikasihi. Nah, itu saudara-saudara yang menjadi dasar bagi Paulus menyebut kasih karunia itu sebagai akar daripada Injil. Nah, saudara yang Tuhan kasihi, kemudian Paulus berkata lagi, yaitu yang kedua, bahwa damai sejahtera itu adalah buah daripada Injil. Nah, saudara yang Tuhan kasihi, siapa yang percaya dan dibenarkan dalam iman, ia hidup dalam damai sejahtera.
Dia hidup damai. Yang dibenarkan melalui iman, dia hidup damai. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, itulah sebabnya Paulus selalu menggunakan kata-kata itu dalam setiap surat-suratnya. Karena dia menganggap itu sangat penting. Nah, saudara yang Tuhan kasihi, bagaimana kita memahami firman Tuhan ini dalam konteks kita saat ini? Saya pikir kita semua merindukan kasih karunia, merindukan damai sejahtera. Kita pasti mau kasih karunia Tuhan. Kita pasti mau damai sejahtera itu selalu hadir, ada dalam kehidupan kita. Itu adalah kerinduan kita semua. Nah, saudara, supaya itu selalu hadir dalam hidup kita, maka tidak ada cara lain. Hidupilah Injil itu sendiri. Hidupilah firman Tuhan itu sendiri. Hiduplah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dia pemberi itu. Dia yang mampu memberikan itu. Bukan dunia ini. Walaupun dunia ini boleh memberikan kekayaan, kesenangan, atau harta yang melimpah, tapi kasih karunia dan damai sejahtera tidak dapat diberikan oleh dunia ini secara hakiki. Itu semua semu. Hanya Kristus Yesus, hanya Tuhan kita yang bisa memberikan kasih karunia dan damai sejahtera yang sejati di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang Tuhan kasihi, damai sejahtera, jangan kita berpikir tidak ada tantangan, tidak ada persoalan. Bukan seperti itu. Damai sejahtera tentu ada masalah, ada persoalan yang mungkin kita hadapi menyentuh kehidupan kita. Tapi ketika kondisi itu terjadi, hati kita bisa tetap tenang, tentram di tengah-tengah kesulitan tantangan. Karena apa? Karena kita hidup di dalam damai sejahtera itu sendiri, yaitu Tuhan dan firman-Nya. Nah, saudara yang Tuhan kasihi, kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari semakin hidup dalam Injil Tuhan, semakin hidup dalam Tuhan, sebab Dialah sumber damai sejahtera dan kasih karunia yang sejati di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik, yang kami kenal dan sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan, firman-Mu telah menyapa kami pada hari ini. Kami dikuatkan dengan firman Tuhan melalui kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Benar Tuhan, hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan itu. Ketika kami sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, maka kasih karunia dan damai sejahtera itu akan selalu hadir di dalam kehidupan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera tidak dapat kami beli, tidak dapat dibelikan oleh dunia ini. Walaupun memang dunia ini bisa memberikannya, tetapi itu damai sejahtera yang semu. Oleh karena itu Bapa di surga, ajar kami senantiasa hidup dalam firman-Mu, hidup bersekutu dengan Tuhan, sehingga hati kami tetap damai tentram. Walaupun ada tantangan, ada beban, ada persoalan di tengah-tengah kehidupan kami.
Tuhan, banyak orang-orang percaya, umat Tuhan yang mungkin hidup dalam kegelisahan, yang tidak merasakan kasih sukacita di dalam kehidupannya. Lawat mereka Tuhan. Kiranya Engkau menyentuh hati, hidup, dan iman mereka. Sehingga Tuhan, mereka membuka hati dan pikirannya kembali kepada Tuhan, mencari kasih karunia dan damai sejahtera yang sejati. Bapa surgawi, setiap warga jemaat Tuhan, setiap umat Tuhan, di dalam memulai segala aktivitas dan kehidupannya pada hari ini, awali mereka Tuhan, tuntun dan ajar mereka. Biarlah aktivitas mereka boleh menjadi berkat bagi Tuhan. Bagi orang-orang yang dalam kebimbangan, kegelisahan, kuatkan dan teguhkan mereka. Yang di dalam sakit penyakit, berikan kesembuhan, berikan pemulihan. Berkati setiap orang tua agar senantiasa hidup dalam Tuhan dan mampu membimbing anak-anak mereka ke jalan Tuhan. Berkati seluruh anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah juga mereka boleh menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami adalah orang yang berdosa. Ampuni kami dari salah dan dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.